survival dari UMKM. Makanya jarang terjadi di kita tuh kebanyakan UMKM tuh mikro. Betul. Padahal kan UMKM UMKM. Nah, ada usaha Kecil, mikro menengah, kecil. mikro. Iya. Nah, ada mikro, kebanyakan tuh mikronya kan. Betul, iya. Kecilnya ada banyak, tapi menengahnya yang paling sedikit banget. Iya. Hollowing in the middle. Jadi naik kelas itu susah. Nah, kenapa? Karena kan si UMKM ini bersaing sama barang impor ya. Jadi yang pertama itu mereka berikan afirmasi jangan sampai mereka harus bersaing dengan barang impor. Itu yang pertama. Terus yang kedua harus ada kesadaran kita untuk menggunakan produk UMKM. Karena kitanya sendiri kan kadang mungkin produk UMKM kadang lebih mahal. Kenapa? Karena cost of ininya kan lebih mahal, productionnya dibandingkan barang impor tadi misalkan. Nah, harus ada keberpihakan. Misalkan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah itu kan sebaiknya ada afirmasi untuk UMKM. Jadi banyak kegiatan-kegiatan itu misalkan ada event atau apa, nah itu kita bisa tuh memanfaatkan produk-produk UMKM, ada pameran UMKM. Jadi memang dari anggaran pemerintah sendiri itu kadang-kadang belum semuanya menggunakan atau pro kepada UMKM. Nah, jadi mulai dari yang sederhana aja pengadaan barang dan jasa itu pro. Cuma memang kadang-kadang kita paham dalam prakteknya itu kenapa UMKM kadang sulit karena nggak memenuhi standar. Karena kan untuk pengadaan barang itu kan harus ada standar kriterianya, misalkan kualitas produk. Nah, makanya harus ada yang menjaga kualitas produk dari UMKM, harus ada yang membina. Terus udah gitu kemitraan antara UMKM dengan perusahaan besar. Nah, ini di kesuksesan UMKM di Jerman ataupun di Jepang, Korsel, itu selalu adalah ada kemitraan dengan perusahaan besar. Ini sudah dilakukan oleh perusahaan otomotif Jepang seperti Astra ya. Itu banyak memang spare part-nya kan dari UMKM udah banyak gitu ya. Nah, itu sudah banyak selalu jadi success story ya saya sebut karena itu memang contoh yang paling gampang ya di otomotif gitu, spare part-nya gitu. Karena otomotif lebih tergambar lah proses produksinya. Nah, tapi itu bisa direplikasi untuk bidang usaha lain juga. Jadi kemitraan yang melibatkan UMKM ini gitu, sebagai vendornya. Nah, makanya kan kemarin waktu MBG juga SPPG ini bermitra dengan Koperasi Merah Putih, juga bermitra dengan UMKM seperti itu. Nah, UMKM bisa menjadi supplier untuk MBG misalkan. UMKM bisa supplier kontraktor-kontraktor kecil bisa jadi supplier untuk 3 juta rumah. Ataupun bahan baku yang dibutuhkan dalam 3 juta rumah. Nah, itu harus ada. Terus kemudian yang keempat itu juga masalah datanya. Jadi yang kesulitan di UMKM ini datanya mana? Jadi kalau mau ada intervensi kebijakan, contoh waktu zaman presiden sebelumnya itu saya karena pernah terlibat langsung di situ ya. Itu pernah membantu pemerintah itu waktu pandemi, karena waktu itu kan pandemi, itu mau ada bantuan UMKM, bantuan produktif usaha mikro, itu sebenarnya duitnya banyak, tapi kita bingung mau ngasih kemana ya, mana UMKM, katanya Kementerian Koperasi 64 juta. Terus mana by name by address ternyata nggak 64 juta, mungkin 10 jutaan aja, saya nggak lupa lagi ya cek berapa waktu itu, cuman ini contoh kasus aja gitu di pemerintahan lalu. Nah, harapannya di pemerintahan sekarang bisa lebih baik lagi dalam database UMKM. Data, menurut saya itu sangat penting. Kalau data UMKM sudah ya mungkin juga karena memang kadang-kadang going concern UMKM itu kecil ya atau lebih rendah daripada perusahaan besar usia hidupnya. Hari ini ada, besok belum tentu ada kayak gitu. Karena, apalagi yang mikro tuh. Yang mikro terutama. Jadi kan susah. Nah, tapi kan again kalau kita ada datanya minimal yang kecil menengah dulu deh. Kalau mikro kan agak susah ya, random lah gitu. Nah, kecil menengahnya kita perbaiki database-nya. Nah, nanti kalau mau ada bantuan ataupun pendampingan atau apa, kalau kita sudah punya datanya itu akan lebih mudah melakukan intervensi kebijakan apa yang dibutuhkan oleh UMKM. Jadi UMKM ini nggak sekedar jargon dan bisa naik kelas gitu kan, kayak UMKM di Singapura, small medium enterprise di Singapura itu bukan kayak di kita, karena di kita tuh sebenarnya banyak kan mikro tadi gitu. Jadi yang dari sisi daya hidupnya itu sangat terbatas ya, sehingga juga modal terbatas semua terbatas. Sedangkan kalau kita kasih mereka paksa modal juga, kalau mereka nggak ada marketnya juga susah. Jadi sekarang kalau kita lihat bahkan fenomena oversupply ya dari produk-produk UMKM. Lebih banyak yang jual daripada yang beli. Bu. Yang belinya siapa? Itu demand sangat penting soalnya. Jadi demand side policy-nya dari pemerintah ini perlu. Jadi karena saya melihat apalagi dan gini kebanyakan di sektor jualan di kita tuh paling banyak UMKM. Padahal UMKM tuh sebenarnya nggak cuma perdagangan aja, cuma di kita banyak perdagangan sehingga quality dari itu susah. Kalau ada industri kecil menengah itu bagus karena industri itu terutama yang bisa menyerap lapangan kerja, meningkatkan productivity dan dia ada proses technological progress dan juga bisa ke formal finally. Jadi tanpa mengecilkan sektor perdagangan ya, tapi kan pertanian juga ada. Jadi sebenarnya ada di UMKM sektor peternakan, ada cuma memang dominasi banyak kan itu perdagangan. Jadi itu dia.
kebanyakan kita berdagang, nah Iya. banyak banget yang dagangnya gitu loh. Oke. Nah ini yang sedangkan di sisi supply itu banyak juga dibutuhkan, misalkan kayak sekarang nih pupuk. Mm-mm. Nah butuh pupuk, nah kenapa nggak kita kembangkan UMKM yang memproduksi pupuk? Nah cuman kan ini harus ada orkestratornya. Memang Iya. sudah ada Kementerian Koperasi, ada Kementerian UMKM. Nah itu tinggal sinergikan aja gitu Iya, program-programnya. Mereka sudah ada, cuman di lapangannya itu loh perlu lebih diinikan, Oke. di Itu berarti kan diawasi juga. tantangan yang masih fundamental ya Prof. Kalau kita Iya. bicarakan mengenai fondasi ibaratnya mungkin komposisi dari struktur ketenaga kerjaan ataupun dunia usaha di Indonesia. Nah, kalau bicara mengenai daya saing ekonomi Indonesia kita sendiri begitu di tahun 2026 dengan tantangan tadi bahwa oke lah dari sisi daya beli masih menjadi tantangan meskipun tingkat konsumsi rumah tangga itu kan kemarin data dari BPS sudah memberikan sinyal kuat bahwa itulah yang memang menjadi penopang ekonomi kita. Nah, kira-kira butuh insentif seperti apa lagi yang perlu dilakukan atau diberikan oleh pemerintah kalau misalnya daya saing tadi itu masih menjadi tantangan tersendiri dan daya beli masyarakat juga masih bisa kita ungkit begitu. Ya, kalau kita bicara ya Mas berdua ya daya Iya. saing ini, sebenarnya kan Indonesia tuh punya sumber daya alam yang kaya, itu udah bahasa dari Iya, dulu banget iya. kita kan. Dari Pokoknya zaman kalau SD. daya saing tuh ya kita gemari Palau Jinawi, maksudnya kayak kita tuh memang harus bersyukur ya kita diberikan sumber daya alam yang kaya. Nah, tapi bagaimana pengelolaannya. Nah, betul. daya saing kita, masalah utama itu adalah karena kita itu high cost ekonomi. Itu tuh udah apa ya, udah Masih klasik ya. mendarah daging, iya, high cost ekonomi. Jadi nah kalau kita cari akarnya kenapa sih kita tuh harus high cost ekonomi gitu loh. Iya, iya. Nah, karena ternyata di dalam budaya Indonesia sendiri ya, memang kan kenapa sih cost itu cenderung tinggi ya? Ada budaya-budaya di kita yang memang saya nggak tahu ya budaya apa, tapi ini mungkin harus diskusi dalam ahli Iya, budaya. iya. Dan ini kita tidak generalisir untuk semua ya. Artinya Oke. bahwa gimana high cost ekonomi. Contoh dulu deh logistik. Nah, logistik kita itu 23% dari PDB ya, dan itu dengan kondisi geopolitik yang supply chain disruption-nya kan baru kerasa nih. Jadi Iya. di dalam distribusi itu aja itu panjang banget rantainya, dan di setiap itu tuh ada pungli ya. Iya, iya. Nah itu Banyak pintunya. yang saya katakan. Jadi bukan budaya lah, mungkin saya nggak enak juga ngomong Iya, iya, budaya. itu Istilahnya kebiasaan kita Iya. bahwa ya nggak tahu di masyarakat kita, dan itu yang harus diefisienkan gitu loh. Betul. Jadi di masyarakat kita itu memang kayak ada semacam sense of belonging yang ketinggian ya. Mungkin maksudnya kayak oh ya kita ini. Jadi bukan sense untuk public services gitu ya, atau kemudian sense untuk kita menjadi industriawan gitu, tapi lebih kayak ya kita punya hak loh di sini gitu loh. Iya, Jadi iya. kayak ya ini jadi rent seeking activities namanya. Iya, iya, Jadi iya, rent seeking oke. activitiesnya mungkin karena memang di masyarakat kita pendapatan per kapitanya walaupun sudah naik sih. Oke. Artinya masih belum ini ya, artinya kita belum jadi high income countries gitu kan. Jadi ada, soalnya di transparency index kan memang seperti itu ya. Jadi kayak ada bahwa ada uang-uang ini ya, rent seeking lah itu istilahnya. Nah iya. itu kan menyebabkan high cost ekonomi lah. Kita mau bangun apa? Biayanya aja bikin Udah yang gede. resmi nih. Yang resminya aja udah Iya, mahal iya, nih, betul. bikin notaris apa segala macam. Iya, Belum iya. biaya tidak resminya, nanti izin ke sana ke sini, Betul. bikin ini, dan kita ngasih budaya kita juga, karena mungkin karena kita masyarakat sosial dan enakan gotong royong nggak enak. Nah ini ada kuehnya, Oh, ada apanya. Itu memang iya. nah itu kan biayanya juga cukup tinggi di situ.